Haleluya, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang dan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan renungan saat ini. Puji Tuhan, bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara? Saya yakin masih di awal tahun 2022 ini, di bulan Januari ini, sekalipun mungkin ada banyak hal yang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang percaya, tetapi mari kita kuatkan iman kita untuk tetap berharap, bersandar kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Seperti pembacaan kita hari ini, kita sudah sampai di kitab kitab Kejadian, masih di kitab Kejadian, khususnya Kejadian pasal yang ke-16 sampai pasal 18. Tidak terlalu banyak ayat di sana, tetapi kalau Bapak Ibu mengikuti atau dapat memberi waktu membacanya, Bapak Ibu dapat melihat ada pesan-pesan firman Tuhan di dalamnya yang luar biasa. Sebenarnya Kejadian pasal 12 sampai pasal 25 itu ada satu tokoh sentral di sana, Abraham. Sehingga pasal yang ke-16 sampai pasal yang ke-18 di sini juga masih menceritakan tentang seorang yang bernama Abraham. Mari kita lihat pelajaran apa yang dapat kita ambil. Kejadian pasal 16 sampai 18, saya akan memilih atau membaca satu ayat sebagai landasan atau dasar bagi kita. Kejadian pasal 17 ayat 1. Sekali lagi, Kejadian pasal 17 ayat yang ke-1. Dari ketiga pasal ini mulai 16, 17 dan 18, saya merasa ayat yang akan kita baca ini itu menjadi ayat kunci di dalamnya. Bukan berarti ayat yang lain juga ya nilainya lebih rendah, tetapi mari kita lihat pesan apa yang firman Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui pembacaan satu ayat ini. Kejadian 17 ayat yang pertama berkata begini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi ayat ini jelas menyampaikan kepada kita atau memberi pesan kepada kita, Abraham berumur 99 tahun. Dan apa yang terjadi dengan pribadi Abraham saat itu, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Saya melihat hal ini adalah hal yang istimewa, khususnya penggalan kalimat ini, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Saya coba menyelidiki, khususnya dalam peristiwa cerita Abraham sekali lagi, mulai dari pasal 12 sampai pasal 25. Inilah pertama kali Tuhan menyatakan diri atau identitasnya. Kita mengenal istilah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mohon maaf seandainya memang ada Bapak Ibu Saudara aja yang menemukannya, tetapi untuk pertama kali saya menyelidiki di pasal-pasal ini, khususnya pasal 12 sampai pasal 25, untuk pertama kali Allah menyatakan identitasnya, pribadinya kepada Abraham dengan kata El Shaddai. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 1 ini, Akulah Allah yang Maha Kuasa, kita sudah tahu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dan pernyataan Allah sebagai Allah El Shaddai itu untuk pertama kali saya menyelidikinya, membacanya. Sekali lagi maaf kalau Bapak Ibu atau mungkin ada di pasal-pasal sebelumnya, tetapi inilah Allah El Shaddai, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Yang Allah nyatakan secara pribadi kepada Abraham. Dan dari pernyataan Allah El Shaddai ini, Akulah Allah yang Maha Kuasa, dan dilanjutkan dengan kalimat, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Karena dia Allah El Shaddai, dengan jelas dikatakan Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu Saudara, di awal tahun ini mari juga kita taruh di hati kita bahwa kita menyembah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin. Dan bukan hanya sampai di situ, kalimat ayat ini menjelaskan kepada kita atau memberi perintah kepada kita. Hiduplah
di hadapanku dengan tidak bercela, karena Dia Allah El Shaddai. Maka kita hidup benar, hidup kudus, hidup suci. Kita punya kerinduan untuk dapat menikmati Allah El Shaddai. Itu saya yakin dan percaya. Tetapi jangan kita lupakan, ada syarat dari firman Tuhan. Hiduplah di hadapan Tuhan dengan tidak bercelah. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bandingkan dengan kisah yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-23, ada kalimat di sana berkata begini, kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi dalam zaman pelayanan Rasul Paulus, ketika dia berada di kota Athena, dia melihat tugu-tugu di sana dan tulisannya kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Kejadian pasal 17 ini kepada pribadi Abraham, Tuhan menyatakan dirinya, akulah Allah El Shaddai. Jadi dua hal ini hal yang sangat bertolak belakang. Kepada orang-orang Athena mereka tidak mengenal Allah. Tetapi kepada orang khususnya pribadi Abraham, Tuhan datang dan memperkenalkan diri. Akulah, dialah Allah El Shaddai. Saya juga berdoa bagi kita semua. Lewat pengalaman-pengalaman hidup yang Tuhan izinkan bagi kita, kita juga dapat mengenal pribadi Allah. Baik itu masalah, persoalan, tentang ataupun keberhasilan, kesuksesan, kelancaran di dalam kita mungkin berusaha bekerja, itu menjadi momen dan kesempatan untuk kita dapat mengenal siapa Allah itu. Dan saya berdoa Allah El Shaddai itu menyatakan diri secara pribadi. Bapak Ibu, hari-hari ini yang dalam pergumulan, mungkin itu menjadi momen dan kesempatan kita untuk mengenal siapa Allah yang kita sembah. Allah El Shaddai ini, dia datang kepada Abraham dan menyatakan dirinya. Saya mencatat beberapa hal begini. Kita tidak dapat mengenal Allah yang sempurna kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya sendiri kepada kita. Jadi seberapa semangat kuat, seberapa kita mencari Tuhan, kita berusaha untuk mengenal Dia, tapi kalau Allah tidak menyatakan dirinya secara pribadi, mustahil kita mengenal Dia. Kita tidak bisa mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak membukakan rahasianya kepada kita. Jadi kalau Allah menutup diri, Allah tidak membukakan rahasia, sekali lagi, mustahil kita dapat mengenal, mengetahui rahasia Allah. Jadi kita tidak mungkin mengenal Allah dengan usaha kita, kemampuan kita, kepintaran dan talenta yang ada, pengetahuan yang ada pada kita, daya upaya yang ada pada kita. Tidak mungkin selain Allah yang datang dan menyatakan dirinya. Itu sebabnya kepada Abraham, Kejadian 17 ayat yang pertama ini penting Bapak Ibu. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Artinya Dia yang berinisiatif datang kepada kita manusia. Itu sebabnya ada namanya inkarnasi. Kita baru melewati Natal. Allah menjelma menjadi manusia dengan tujuan Ia ingin menyatakan dan memperkenalkan dirinya. Itulah hebatnya kekristenan. Allah yang datang kepada manusia, bukan manusia yang berusaha mengenal. Sebab seperti apapun kita akan berusaha mengenal Allah, mungkin itu dengan perbuatan baik kita, amal kita, dengan kesetiaan, mungkin dengan puasa kita, dengan doa. Kita tidak mungkin mengenal Allah selain Dia yang datang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita sudah tahu cerita di dalam Alkitab, semua tokoh mulai dari Abraham sendiri, Musa, Daud, bahkan murid-murid Tuhan Yesus sampai kepada Rasul Paulus, Allah sendiri yang datang kepada mereka. Abraham kita tahu ya, dengan peristiwa Kejadian 17 ini Tuhan yang datang. Kepada Daud, Tuhan yang datang sendiri. Kepada Samuel, kepada Musa, kepada murid-muridnya dipanggil oleh Tuhan. Bukan mereka yang menawarkan diri, tetapi Tuhan Yesus yang datang satu persatu kepada mereka untuk mengajak mereka. Rasul Paulus, Tuhan memperkenalkan diri juga dengan cara yang ajaib, luar biasa. Yang pertama, hal yang penting yang saya catat di sini tentang Allah El Shaddai, dikatakan hiduplah tidak bercelah. Artinya untuk mengenal Dia, yang harus kita persiapkan dalam hidup kita, jadilah orang yang benar. Benar dalam pikiran, benar dalam perasaan, menjadi orang benar dalam perkataan. Itu merupakan persiapan yang harus kita
lakukan supaya Allah dapat memperkenalkan diri, kita dapat mengenal Dia. Kalau kita hidup bercela, tidak mungkin kita mengenal Dia. Tapi hidup benar menjadi syarat, itu sebabnya hiduplah berkenan kepada Tuhan. Itu dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat 1. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kejadian pasal 3 sebagai poin yang kedua, lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya. Apa artinya ini? Untuk kita dapat mengenal dan menyelami Allah, Allah El Shaddai, mari kita memiliki kerendahan hati. Rendah hati di hadapan Tuhan. Dan itu dimiliki oleh Abraham. Dia sujud, dia datang menyembah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita miliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga Dia pun berbelas kasihan kepada kita. Di tengah-tengah pergumulan kita, kita mohon kemurahan Tuhan. Dia pun akan menyatakan Allah El Shaddai bagi kita. Dan di sana kita akan melihat pertolongan Tuhan. Demi pertolongan Tuhan akan kita alami dalam hidup ini. Yang ketiga, Kejadian 17 ayat yang kelima, karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar. Apa artinya ini? Yang pertama hidup benar, yang kedua rendah hati, dan yang ketiga hidup yang mau diubahkan. Hidup dalam pertobatan. Berubah cara berpikir, berubah perasaan kita, berubah apa yang kita katakan, berubah ke arah hal yang lebih baik. Kita kenal istilah metanoia. Berubah. Mari kita mau berubah. Hampir semua tokoh di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan, mereka mau berubah. Yang tidak mau berubah disingkirkan oleh Tuhan. Bapak Ibu ingin mengalami peristiwa Allah El Shaddai? Hiduplah benar di hadapan Tuhan. Milikilah kerendahan hati, dan biarlah hidup kita diproses oleh Tuhan sehingga kita diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjalani tahun 2022 ini, hiduplah benar di hadapan Tuhan. Yang selanjutnya, milikilah kerendahan hati. Mau diubahkan sesuai dengan firman Tuhan, kita akan melihat Allah El Shaddai itu nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah nyanyian baru dalam mulut kami jemaat GPD El Shaddai Magelang untuk memuji-muji Allah. Kiranya banyak orang dapat melihat lalu percaya kepada Tuhan. Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kami yakin dan percaya kalau Tuhan sudah nyatakan itu kepada mereka yang belum mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Mereka juga dapat mengenal Allah El Shaddai itu. Terima kasih, segala puji bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.